Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada sesi ini kita akan membahas yaitu tentang power quality solution dan bagaimana mengatasi masalah di power quality dengan active filter. Seperti kita ketahui saat ini banyak sekali permasalahan yang kita hadapi mengenai kualitas power ini, yaitu salah satunya adalah reactive current yang kita sebut kita kenal dengan kafar. Jadi kadang kafar itu terlalu tinggi sehingga kita harus membayarkan biaya yang terlalu tinggi, sementara kafar itu kita merupakan daya yang tidak kita pakai. Kemudian ada yang namanya harmonic current, kita kenal dengan THDI, total harmonic, yang terlalu tinggi. Dan ada lagi yang kita sebut dengan load 3 phase imbalance, di mana beban tidak seimbang, jadi arusnya tidak seimbang. Dan yang terakhir adalah bagaimana voltage amplitude deviation, di mana tegangannya itu tidak balance antara tiga pas. Itu adalah masalah-masalah yang sering kita hadapi dan bagaimana solusinya. Mari kita lihat di sini. Jadi indikator dari power quality itu biasanya kita bisa lihat ada 4 faktor. Yang pertama adalah bagaimana arus reaktif. Kita bisa lihat pada segitiga daya, ini sangat terkenal sekali segitiga daya ini, di mana daya reaktif berada di sini. Harusnya daya reaktif ini adalah 0, karena daya reaktif itu kita bayar, tapi itu daya yang kita tidak pakai. Daya reaktif ini supaya 0 adalah cost fee-nya adalah harus 1. Dan yang kedua, kita lihat di sini adalah keseimbangan beban 3 pas. Seperti kita ketahui dan kita bisa lihat di sini, antara tegangan dan arus 3 pas ini, 3 pas dikasih warna yang berbeda. Ini tidak balance, tidak sama. Demikian juga arus tidak sama. Ini merupakan indikator dari power quality. Dan yang ketiga yaitu arus harmonik atau THDI. Sebagai contoh, banyak peralatan-peralatan yang menyebabkan harmonik. Ini adalah contoh sinyal yang kita pantau dari output inverter. Kita tahu sendiri bahwa inverter banyak digunakan di industri dan juga gedung. Dan output inverter sebenarnya tidak murni karena tegangannya itu adalah keluaran PWM, sehingga kita lihat arus di sini yang warna biru ini adalah merupakan gelombang-gelombang yang tidak mulus sinusnya itu. Ini yang menyebabkan yang kita sebut dengan arus harmonik. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah amplitude tegangan. Kita bisa lihat di sini RMS voltage dari 3 pas ini, dan itu masing-masing beda. Jadi adanya tidak balance tegangan dari RMS voltage ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yaitu seputaran power quality. Yang salah satunya adalah kita sering ini power factor terlalu rendah atau cost fee terlalu rendah. Seperti dijelaskan sebelumnya, akibat dari power factor yang terlalu rendah, otomatis nanti beban reaktif atau kafar yang kita bayarkan akan tinggi. Sedangkan kafar ini adalah daya yang kita bayar tapi kita tidak pakai. Kemudian yang kedua ada arus pada kabel netral itu terlalu tinggi. Dengan adanya harmonik, maka netral pun bermuatan sehingga memiliki arus. Kemudian yang ketiga, gangguan pada kompensasi reaktif kapasitor. Kita sering dengar dengan adanya modernisasi pemakaian inverter, pemakaian elektronik menyebabkan gangguan pada kapasitor bank, entah meledak atau tidak berfungsi. Dan kemudian adanya pemborosan kapasitas transformer. Jadi transformer yang kita gunakan kapasitasnya terlalu besar. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi karena adanya harmonik, adanya pembebanan, sehingga transformer ini harus menggunakan kapasitas yang besar. Kemudian ada lagi yang problem lainnya, yaitu masalah di indikator power quality ini adalah men-trigger fungsi proteksi peralatan. Jadi karena ada gangguan terhadap sistem kontrol, maka ini bisa menyebabkan kejadian seperti ini. Dan yang ini adalah instrumen presisi tidak bekerja dengan baik. Karena adanya harmonik dan noise, maka sistem kontrol itu bisa terganggu sehingga apa yang kita harapkan instrumen itu presisi bisa tidak kita dapatkan, tidak bekerja dengan baik. Itu adalah seputaran pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar seputaran masalah power quality. Dan bagaimana kita mengatur power reaktif atau kafar tadi? Karena power reaktif ini sangat mengganggu kita dan berpengaruh, yaitu biaya listrik pelanggan jadi tinggi. Bagaimana kita mengurangi biaya listrik ini dan memastikan bahwa
power factor ini memenuhi standar nasional, karena ada standar nasional yang telah ditetapkan dan mungkin kedepannya itu akan ada punishment terhadap power factor ini. Kemudian mengurangi line loss, jadi banyak karena harmonik dan ini kita jadi tidak efektif dan efisien dalam penggunaan energi. Bisa kita lihat di samping ini, dikarenakan induktif power reaktif, kita bisa lihat beda fasa antara tegangan dan arus, di mana arus ini ketinggalan terhadap tegangan lebih dahulu arusnya tertinggal, yang sehingga menyebabkan perbedaan inilah yang kita sebut dengan reactive power. Dan kita memiliki solusi yaitu dengan menggunakan YDK APF atau SPG, sehingga arusnya itu caranya bagaimana, yaitu YDK atau APF SPG ini mengirimkan arus kapasitif sehingga menyebabkan yang tadinya ada beda fasa antara tegangan dan arus menjadi satu fasa, sehingga tidak ada perbedaan cos V-nya itu menjadi satu. Kemudian yang kedua itu adalah kasus yang pertama di mana arus ketinggalan terhadap tegangan. Bagaimana kalau arus mendahului tegangan? Yang terjadi adalah ada perbedaan juga, sehingga tetap nanti bebannya menjadi seperti ini kita lihat, dan solusinya sama dengan menggunakan SPG atau YDK APF SPG. Dan apa yang dilakukan yaitu mengirimkan arus induktif current, sehingga beda fasa antara arus dan tegangan tidak terjadi lagi, menjadi dia satu fasa. Itu yang dilakukan dengan YDK APF SPG ini. Dan kita sudah mengetes sendiri bahwa kita tes di power quality kita pada saat itu ada cos V dan kita on kan, dan memang SPG ini bekerja sangat cepat dan presisi sehingga cos V-nya menjadi 1 dan beda fasanya pun kita lihat menjadi 0. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita mengatur harmonik, karena kita tahu bahwa harmonik ini sangat mengganggu sekali, sehingga dengan kita bisa mengatasi masalah harmonik, maka kita memperbaiki kualitas power supply dan juga mengurangi panas pada jaringan. Kita tahu sendiri harmonik ini mengeluarkan frekuensi tinggi, dan akibat adanya skin effect dan luas penampang untuk distribusi arusnya itu menjadi lebih kecil, akibatnya kabel menjadi panas, trafo menjadi panas. Dengan kita mengatasi harmonik ini, maka hal itu tidak terjadi lagi. Kemudian juga dia menurunkan EMI yang disebabkan oleh harmonik itu sendiri. Kalau kita lihat pada grafik ini, arus beban non-linear itu membangkitkan harmonik yang lebih tinggi, menghasilkan arus yang tidak sinus seperti gambar yang warna biru ini, di mana arusnya tidak sinus. Tapi dengan solusi dari YDK, yaitu dengan YDK APF, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi seperti mulus ini yang warna biru, tidak lagi seperti gambar yang terlihat di sini. Yaitu dengan cara membangkitkan arus harmonik dengan ukuran yang sama tapi fasanya berbeda, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Sangat baik sekali. Baik, yang ini adalah bagaimana kita mengatur ketidakseimbangan antara arus 3 fase. Jadi ini adalah berguna untuk menghindari resiko kabel netral yang panas karena bermuatan dan cepat menuak bahkan kebakar karena saking panasnya. Juga menghindari problem kalau terjadinya alarm akibat ketidakbalansan ini. Juga menghindari tegangan zero ground tinggi sehingga arus peralatan itu menjadi melemah. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini, bagaimana SPC ini melakukan balancing terhadap 3 fase arus yang tidak seimbang ini. Kalau kita lihat dari sumber ini seharusnya 10 ampere, 10 ampere, 10 ampere. Kemudian kita lihat ternyata bebannya adalah 5 ampere, 10 ampere dan 15 ampere. Memang di total sama, tapi ini adalah kasus tidak balance. Sehingga dengan SVC kita connect kemari, dia akan mengatasi permasalahan tidak balance ini sehingga menjadi sama seperti pada grafik di sini. Bagaimana SPG itu mentransfer arus penyimbang ke jaringan listrik sehingga arusnya menjadi sama, dan kita sudah buktikan sendiri setelah kita ukur memang dia jadi balance dengan adanya SPG ini, dan sangat cepat dan responnya sangat cepat dan presisi sekali. Berikut adalah power reaktif, bagaimana kita mengatasi solusi dengan TSC atau dengan SPG. Nah, kalau kita lihat grafik di samping ini, bagaimana
grafik ini yang warna orange ini adalah kebutuhan untuk power reaktif beban. Jadi kebutuhannya seperti warna orange ini. Tapi kompensasi yang bisa diberikan karena kapasitor dia sifatnya seperti ini, step by step. Maka kompensasinya susah mendapatkan yang presisi dan sesuai dengan kebutuhan power reaktif beban yang warna orange ini. Itu adalah kompensasi dengan TSC. Tapi dengan penggabungan TSC dan SPG kita lihat di sini, maka kompensasi yang tadi step by step tadi bisa diatasi dengan presisi, dan ini dikejar dengan sangat cepat sekali oleh SPG, sehingga kita lihat grafik ini yang warna hijau itu adalah kebutuhan reaktif dari sistem. Kemudian kompensasi yang diberikan TSC ini adalah yang warna hijau ini, hijau muda. Itu adalah step-step, jadi bertahap tapi tidak terpenuhi. Yang memenuhi itu adalah dengan SPG, dengan kompensasi kapasitasnya tadi, sehingga dia mengkompensasi sehingga apa yang menjadi kebutuhan power reaktif warna hijau ini bisa terpenuhi. Dan responnya sangat cepat sekali, kita juga sudah tes. Seperti pada tabel berikut ini juga, kita bisa lihat bagaimana TSC, kemudian SPG, dan SPG digabung dengan TSC untuk kompensasinya. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana penampakan panelnya seperti ini, di mana kita memiliki dua solusi. Yang pertama menggunakan SPG di sini, kemudian ini adalah smart capacitor. Kita lihat seperti ini. Sehingga dengan solusi seperti ini kita dapatkan kompensasi yang kita butuhkan dengan smooth dan sangat cepat sekali responnya, karena SPG ini bisa kompensasi seperti grafik yang digambarkan sebelumnya. Kemudian ini adalah total solution yang kita bisa berikan, yaitu dengan TSC, SPG, dan APF. Jadi filter noise, kemudian SPG, dan juga TSC seperti yang grafik tadi bagaimana kompensasinya. Ini total solution, dan kita bisa menggunakan smart capacitor atau smart capacitor yang steel case ini lebih banyak proteksinya, jadi proteksinya lebih banyak, dan kedua ini bisa menjadi solusi dan digabungkan menjadi total solution yang sangat baik sekali. Baiklah, berikut adalah contoh kasus ya. Kita lihat di sini kasusnya adalah sebuah perusahaan mobil dengan beban utama adalah welding, suspension, mechanical arm, assembling line, motor, dan lain-lain. Bisa kita lihat pada tampilan di samping ini. Kita lihat data-datanya adalah data-data ini cukup lumayan parah kalau dilihat, karena apa? Arus pada fase R, kalau kita lihat di grafik yang ini, itu arusnya itu 0, sementara arus yang lainnya seperti pada arus S dan T itu 278 ampere dan 317 ampere. Jadi sangat unbalance sekali. Kemudian power factornya kalau kita lihat di sini adalah 0,52. Jadi sangat kecil sekali. Dengan total harmonic detection-nya yaitu THDI-nya adalah 40%. Juga ini sangat besar ya. Nah, bagaimana SPG ini bisa mengatasi itu? Kebetulan produk SPG ini dari YIDEK dia memiliki kemampuan mengatasi permasalahan ini berdasarkan prioritas. Jadi kita mau prioritas yang mana? Misalnya kapasitas dari SPG ini kita sudah pilih, dan prioritas adalah mengatasi total harmonic distortion current ini. Maka setelah dia mengatasi permasalahan distorsi harmonik ini, masih ada sisa tenaga, masih bisa digunakan untuk unbalancing atau power factor, tergantung prioritas yang kita tentukan. Jadi setelah menggunakan SPG, kita lihat hasilnya adalah arus imbalance-nya menjadi 0. Jadi arusnya kalau kita lihat gambar di sini tuh menjadi sama. Jadi yang warna kuning tadinya 0 sekarang jadi sama. Kemudian THDI-nya pun menjadi turun dari tadi 40% menjadi 2,7%. Dan power factornya sudah mendekati 1. Itu dengan menggunakan SPG. Jadi itu adalah kemampuan SPG, dan kita lihat pada contoh yang berikutnya itu sistem pengecoran dengan beban utama rectifier. Di mana kondisi awalnya seperti terlihat di sini. THDI-nya 31, THDV 21, COSP-nya 0,55. Jadi COSP-nya sangat rendah sekali. Kemudian dengan SPG, maka kita lihat hasilnya adalah seperti grafik pada di samping ini, di mana THDI-nya menjadi 4,3 ya, di bawah 5%, THDV-nya juga di bawah 5%, dan COSP-nya mendekati 1. Jadi YDK APF SPG adalah kombinasi peralatan yang
manajemen power multifunction, memecahkan problem-problem yang ada seperti yang terlihat di samping ini dan dua contoh ini dengan skala prioritas yang kita sesuaikan. Baiklah, sekarang kita coba perbandingkan bagaimana kita mengatasi solusi masalah power quality ini, yaitu dengan passive filter maupun dengan active filter. Jadi kalau dilihat dari komponen utamanya, yaitu kalau di passive filter itu adalah induktor dan kapasitor, tapi kalau di filter aktif itu dia berupa microprocessor, controller, dan IGBT. Kemudian kalau dari kapasitasnya, size-nya berapa untuk passive filter, ini agak rumit karena banyak yang mesti kita analisa dan kita lihat data-datanya. Tapi kalau dengan filter aktif itu dengan mudah saja, cukup dengan tiga data, arus bebannya berapa, level harmoniknya berapa, sama rating trafo atau generatornya, maka kita bisa tentukan size dari filter aktif yang mau kita gunakan. Kalau pasif ini banyak yang harus kita data untuk mencegah kesalahan untuk menentukan sizingnya. Kemudian order harmonik yang bisa dihandle oleh passive filter ini itu hanya sampai ke 17. Sementara untuk active filter itu didesain memang bisa sampai ke order 51. Dan dimensinya pun kalau yang filter pasif itu relatif besar. Dan kompensasinya adalah order ketiga sampai 13 saja. Itu untuk kapasitas segitu. Sedangkan kalau filter aktif dilihat dari dimensinya itu sangat ringkas dan sederhana. Seperti SPG itu sangat kompak, kecil, dan tidak memakan tempat. Kemudian kalau kita lihat filter harmonik dan pasif ini dari operasionalnya, kita lihat bahwa resiko dari resonansi itu dengan passive filter ini maka dia tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Sementara kalau filter aktif itu rendah dan terkendali oleh microprocessor controller. Kemudian kalau THDI-nya untuk yang passive filter ini itu turun sampai dengan 5-15%. Kalau yang aktif itu bisa lebih kecil dari 5%. Dan Cosby dari filter ini sangat kapasitif kalau untuk passive filter, menyebabkan kadang juga berpotensi untuk menyebabkan overcompensation. Tapi kalau untuk yang filter aktif bisa di-injection cover positif maupun negatif, jadi nggak ada masalah. Karena kita tahu bahwa SPG itu dia bisa menginjek positif maupun negatif, sehingga Cosby dari filter ini tidak akan menjadi masalah. Bagaimana dengan rugi-rugi daya? Kalau rugi-rugi daya menggunakan passive filter di saat beban penuh itu, maka besarnya adalah 5% dari beban. Jadi 5% dari beban. Contohnya bebannya itu 1000 kW karena dia di paralel, maka beban realnya segitu. Dan THDI misalnya 30%, maka lossesnya itu 5% dari 1000, yaitu 50 kW. Itu adalah lossesnya. Tapi di kasus yang sama, kalau kita menggunakan filter aktif, maka ruginya itu adalah 3% dari daya harmonik. Daya harmonik itu bukan daya beban. Contohnya bebannya itu tadi kan misalnya 1000 kW. THDI-nya itu 30%, maka 30% dari 1000 itu adalah daya harmonik, dan itu adalah 3% dari daya harmonik. Jadi kecil sekali. Di sini cuma jadi 9 kW. Dengan kasus yang sama tadi, di sini dengan pasif adalah 50 kW. Jadi sangat jauh. Tapi kalau rugi-rugi daya di parsial, kalau dengan passive filter ini hampir tidak berkurang lossesnya dengan beban penuh. Jadi mau bebannya setengah, separuh maupun beban penuh, itu rugi-rugi dayanya tetap, yaitu 50 kW. Tapi kalau filter aktif itu berbeda, tergantung proporsional ya, tergantung berkurang secara proporsional jika beban berkurang. Jadi tidak berdasarkan beban penuh. Kemudian masalah instalasi. Jadi kalau dengan solusi dengan filter pasif, maka instalasinya itu terpasang seri. Jadi ini beban, ini passive filter, ini sumber jala-jala, dia dipasang seri. Jadi otomatis melalui passive filter baru ke beban. Tapi kalau active filter terpasang paralel. Jadi kalau paralel itu tanpa merubah koneksi, mencabut, mematikan koneksi yang ada, kita tinggal paralel. Kemudian kalau kita lihat modifikasi sistem existing, kalau untuk passive filter ini sulit pemadaman di waktu yang lama, itu menjadi
problem juga, karena kan namanya kita seri, otomatis kita harus padamkan, kita matikan, kita masukkan passive filter, baru kita on kan lagi. Tapi kalau active filter kan sifatnya paralel, jadi karena paralel dia sedang ini tanpa merubah banyak koneksi, bisa langsung lebih mudah, dan bahkan mungkin tanpa pemadaman pun bisa, kita tinggal ini. Kemudian yang berikutnya adalah penambahan beban di masa mendatang. Jika suatu saat ternyata kita membutuhkan passive filter yang lebih besar, yang existing ini kurang karena bertambahnya beban, maka kita harus ganti, nggak bisa kita tambahkan. Beda dengan filter aktif, karena dia paralel, maka kita bisa kalau kurang kita tambahkan lagi karena dia paralel. Dan yang terakhir adalah dari sisi harga. Kalau passive filter ini otomatis lebih murah, tapi active filter ini lebih mahal karena solusinya lebih baik yang active filter dan harganya lebih mahal. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan mengenai bagaimana solusi menggunakan active filter, dan sebelumnya adalah dengan passive filter. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin setelah ini kita coba masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.